Kamu tahu nama itu yang muncul di pikiranmu tiba-tiba, orang itu yang kamu rasakan meskipun dia tidak ada di dekatmu, wajah itu yang menginvasi pikiranmu tanpa izin? Ini bukan kebetulan. Alam semesta tidak bekerja dengan kebetulan. Setiap pikiran yang datang kepadamu, setiap mimpi yang berulang, setiap sensasi yang tidak bisa dijelaskan yang menguasai dadamu memiliki alasan untuk ada. Dan hari ini aku akan mengungkapkan sesuatu yang dapat sepenuhnya mengubah cara kamu melihat koneksi tak terlihat ini yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ada kekuatan kuno, energi yang menembus dimensi, yang menghubungkan jiwa bahkan sebelum mereka bertemu secara fisik. Dan ketika seseorang memimpikanmu setiap malam, ketika namamu bergema di pikiran orang lain berulang kali, ini bukan hanya keinginan atau kerinduan. Ini adalah alam semesta yang menandakan bahwa ada ikatan energetik yang aktif, berdenyut, bergetar di antara kalian berdua. Dan ikatan itu membawa pesan, membawa tujuan, membawa kebenaran yang perlu kamu ketahui. Tetaplah sampai akhir video ini, karena apa yang akan kubagikan bukan hanya pengetahuan spiritual. Ini adalah wahyu tentang dirimu, tentang seseorang yang terhubung dengan energimu saat ini juga, dan tentang apa yang coba disampaikan alam semesta kepadamu melalui koneksi ini. Ini untukmu. Ketika seseorang memimpikanmu berulang kali, sesuatu yang jauh melampaui psikologis sedang terjadi. Di bidang halus keberadaan, di mana materi kehilangan bentuknya dan semuanya menjadi energi murni, jiwa berkomunikasi melalui frekuensi. Tubuh fisikmu tidur, tetapi esensimu tetap aktif, melakukan perjalanan melalui dimensi yang pikiran sadar tidak dapat akses selama siang hari. Dan justru dalam keadaan ekspansi inilah koneksi sejati terungkap. Ada seseorang yang energinya terjalin dengan milikmu dengan cara yang begitu mendalam sehingga, bahkan dari jauh, bahkan tanpa kontak fisik, jiwanya mencari milikmu selama tidur. Ini bukan obsesi. Ini bukan hanya ketertarikan fisik atau emosional. Ini adalah pengakuan. Seolah-olah, pada tingkat yang sangat dalam dari keberadaan, kedua jiwa ini sudah saling mengenal, sudah berbagi perjalanan, sudah membuat janji yang melampaui kehidupan ini. Alam semesta bekerja melalui resonansi. Kamu menarik apa yang bergetar pada frekuensi yang sama denganmu. Dan ketika ada koneksi jiwa, ketika dua orang ditakdirkan untuk saling bertemu dengan cara yang bermakna, alam semesta menciptakan jembatan. Mimpi adalah salah satu jembatan itu. Selama tidur, penghalang ego jatuh, pertahanan larut, dan kebenaran telanjang dari koneksi akhirnya dapat terwujud tanpa filter. Orang yang mencarimu dalam mimpi, orang yang alam bawah sadarnya menavigasi kepadamu malam demi malam, sedang melalui proses kebangkitan. Sesuatu di dalam dirinya mengenalimu sebagai bagian penting dari perjalanannya. Bisa jadi seseorang yang sudah kamu kenal, seseorang yang dekat yang kehadirannya kamu rasakan tetapi tidak pernah sepenuhnya memahami. Atau bisa jadi seseorang yang masih akan masuk ke dalam hidupmu, tetapi jiwanya sudah diselaraskan dengan frekuensimu, mempersiapkan landasan untuk pertemuan fisik yang akan datang. Para guru kuno selalu tahu ini. Dalam semua tradisi spiritual, mimpi diperlakukan sebagai portal suci, sebagai pesan langsung dari alam semesta. Ketika kamu muncul berulang kali dalam mimpi seseorang, kamu menghuni ruang paling intim dari orang itu, ruang di mana kebenaran tidak bisa disamarkan. Dan itu berarti ada alasan spiritual, misi jiwa yang terlibat dalam koneksi ini. Komentari di bawah, jika kamu sudah merasakan ini, jika kamu sudah menyadari bahwa ada seseorang yang energinya kamu kenali dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, seseorang yang tampak akrab meskipun baru dalam hidupmu, seseorang yang menyentuh jiwamu dengan cara yang melampaui logika apapun. Sekarang aku akan menceritakan kisah nyata yang menggambarkan dengan sempurna bagaimana koneksi ini bekerja. Beberapa tahun yang lalu,
Seorang wanita mendatangiku benar-benar bingung. Dia bertunangan, memiliki kehidupan yang terstruktur, hubungan yang stabil selama 5 tahun, tetapi mulai mengalami mimpi yang intens dengan seorang pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bukan mimpi romantis, tetapi mimpi di mana mereka berbicara dengan mendalam, di mana dia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, di mana semuanya masuk akal dengan cara yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Mimpi-mimpi ini berulang selama berbulan-bulan. Setiap minggu, setidaknya 3 atau 4 malam, pria tak dikenal itu ada di sana. Kehadirannya membuatnya merasa lengkap. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, mulai merasa bersalah, berpikir bahwa dia mengkhianati tunangannya hanya dengan memimpikan orang lain. Tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Seolah-olah jiwanya memiliki kehendak sendiri. 6 bulan kemudian, di sebuah konferensi kerja di kota lain, dia melihatnya. Pria dari mimpi itu hadir secara fisik, nyata, duduk di ruangan yang sama dengannya. Kejutannya begitu besar sehingga dia harus keluar untuk bernapas. Ketika akhirnya mereka berkesempatan untuk berbicara, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengesankan lagi. Dia juga memimpikannya. Selama berbulan-bulan. Mimpi di mana mereka bertemu, berbicara, berbagi koneksi yang tidak dia mengerti tetapi yang membuatnya bangun dengan jantung berdebar, mencari seseorang yang bahkan dia tidak tahu ada di dunia fisik. Apa yang terjadi setelahnya bukan dongeng sederhana. Ini adalah proses mendalam dari pengenalan diri. Wanita ini perlu melihat dengan jujur hidupnya, pilihannya, apa yang benar-benar membuatnya bergetar dalam esensi paling sejatinya. Pria dari mimpi itu tidak datang untuk menghancurkan hidupnya. Dia datang sebagai cermin, sebagai portal kebangkitan. Datang untuk menunjukkan bahwa ada koneksi yang mungkin melampaui apa yang telah dia izinkan untuk dialami, kedalaman keintiman jiwa yang bahkan dia tidak tahu bisa ada. Dia mengakhiri pertunangan. Bukan karena pria lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Karena mimpi-mimpi itu mengungkapkan kebenaran yang telah dia hindari selama bertahun-tahun. Dia menjalani kehidupan yang aman, dapat diprediksi, tetapi dia tidak menjalani kebenarannya. Dan alam semesta, dalam kebijaksanaan tak terbatasnya, menggunakan koneksi mimpi itu untuk membangunkannya, untuk mengguncangnya, untuk membawanya kembali ke jalan jiwanya. Pria dari mimpi itu, mereka bertemu beberapa kali, mengembangkan persahabatannya mendalam, tetapi tidak bersama secara romantis. Karena itu tidak pernah menjadi misi sebenarnya dari koneksi itu. Dia adalah utusan. Katalisator. Seseorang yang jiwanya panggil untuk memaksa kebangkitan yang perlu terjadi. Jika kamu melihat dirimu dalam cerita ini, jika sesuatu di dalam dirimu mengenali perjalanan ini, tetaplah bersamaku. Karena sekarang kita akan lebih dalam lagi. Nama orang yang memimpikanmu, identitasnya, mungkin bukan siapa yang kamu harapkan. Mungkin bukan siapa yang kamu inginkan. Tetapi dialah yang jiwamu tahu perlu ada dalam hidupmu saat ini. Dan ada tanda-tanda yang jelas, manifestasi fisik dari koneksi ini yang dapat kamu identifikasi jika kamu tahu kemana harus melihat. Tanda pertama. Pikiran yang mengganggu. Kamu sedang melakukan sesuatu yang benar-benar acak dan nama orang itu muncul di pikiranmu tanpa alasan yang jelas. Kamu tidak memikirkannya, tidak ada alasan logis untuk mengingat, tetapi di sana ada namanya, gambarannya, sensasi kehadirannya. Ini terjadi karena ketika seseorang membawamu dalam energinya secara konstan, terutama selama mimpi, tercipta saluran energetik. Dan saluran ini bekerja 2 arah. Kamu merasakan ketika sedang dipikirkan, kamu merasakan ketika sedang dimimpikan. Tanda kedua. Kebetulan yang mustahil.
Kamu memikirkan orang ini dan dia mengirimimu pesan pada saat yang sama. Kamu memutuskan untuk menelepon dan menemukan bahwa dia juga mencoba meneleponmu pada saat yang sama persis. Kalian bertemu di tempat-tempat yang tidak mungkin, pada waktu yang tidak terduga, seolah-olah kekuatan tak terlihat terus-menerus mengatur pertemuan ini. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah sinkronisitas. Ini adalah alam semesta yang menunjukkan secara fisik apa yang sudah ada di bidang energetik. Tanda ketiga. Pengakuan yang mendalam. Ketika kamu dekat dengan orang ini, bahkan jika dia seseorang yang baru saja kamu temui, ada keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Kamu merasa di rumah. Kamu merasa terlihat dengan cara yang melampaui kata-kata. Ada komunikasi diam yang terjadi, pemahaman yang tidak memerlukan penjelasan. Mata bertemu dan seolah-olah volume informasi yang lengkap ditransmisikan dalam hitungan detik. Tanda keempat. Perubahan energetik. Ketika kamu berhubungan dengan orang ini, energimu berubah. Bisa jadi elevasi, sensasi ekspansi, kemungkinan. Atau bisa jadi ketidaknyamanan, kegelisahan, karena koneksi ini memaksamu untuk tumbuh, untuk melihat bagian dari dirimu yang telah kamu hindari. Koneksi jiwa tidak selalu nyaman. Seringkali mereka datang untuk menantang kita, untuk mengeluarkan kita dari zona nyaman, untuk mendorong kita menuju potensi tertinggi kita. Tanda kelima. Mimpi timbal balik. Jika kamu juga mulai memimpikan orang ini, jika mimpi memiliki kualitas yang berbeda dari mimpi biasa, lebih jelas, lebih bermakna, lebih dipenuhi dengan emosi dan simbolisme, ini mengonfirmasi bahwa ada komunikasi jiwa yang terjadi. Kalian bertemu di bidang halus, bekerja sesuatu bersama dalam dimensi yang melampaui fisik. Tetapi inilah kebenaran yang sulit diterima banyak orang. Orang yang memimpikanmu, koneksi yang sedang disorot oleh alam semesta, mungkin tidak berarti hubungan romantis. Mungkin tidak berarti bahwa kalian akan bersama selamanya. Seringkali, koneksi intens ini datang untuk mengajari kita sesuatu yang spesifik, untuk menyembuhkan kita dari sesuatu yang lama, untuk menunjukkan jalan yang tidak kita lihat. Alam semesta tidak bekerja dengan ekspektasi terbatas dari ego manusia. Ketika jiwa memasuki hidupmu melalui mimpi, melalui koneksi energetik yang kuat ini, dia membawa hadiah. Bisa jadi hadiah kebangkitan, seperti dalam cerita yang kuceritakan. Bisa jadi hadiah penyembuhan, di mana orang ini mencerminkan kembali kepadamu luka-luka lama yang perlu diintegrasikan. Bisa jadi hadiah ekspansi, di mana melalui koneksi ini kamu menemukan kemampuan, bakat, kedalaman dirimu sendiri yang tertidur. Kirim video ini ke teman yang perlu memahami koneksi ini, yang sedang mengalami sesuatu yang serupa dan tidak tahu cara menafsirkan tanda-tanda yang dikirim alam semesta. Pertanyaan paling penting bukan siapa orang ini. Pertanyaan paling penting adalah apa yang akan kamu lakukan dengan wahyu ini. Karena sekarang kamu tahu. Kamu tahu bahwa ada seseorang yang jiwanya terjalin dengan milikmu, seseorang yang mencarimu dalam mimpi, seseorang yang energinya terus-menerus mencoba menjangkaumu. Dan dengan pengetahuan ini datang tanggung jawab. Pertama, kamu perlu melihat dengan jujur kehidupanmu saat ini. Di mana kamu secara vibrasi? Apakah kamu menjalani kebenaranmu atau hanya memenuhi ekspektasi? Apakah kamu dalam hubungan yang memberi nutrisi pada jiwamu atau kamu terjebak dalam dinamika yang menguras energimu? Orang yang memimpikanmu mungkin muncul sebagai panggilan, sebagai pengingat bahwa kamu pantas mendapat lebih, bahwa ada lebih banyak yang tersedia untukmu. Kedua, kamu perlu terbuka. Terbuka untuk mengenali orang ini ketika dia terwujud secara fisik, jika belum terwujud. Terbuka untuk memahami bahwa koneksi dapat muncul dengan cara yang tidak terduga.
Mungkin bukan paket cantik yang pikiranmu idealisasikan. Bisa jadi seseorang yang menantangmu, seseorang yang mengganggumu, seseorang yang memaksamu untuk tumbuh. Koneksi jiwa terbesar jarang mudah, karena mereka datang dengan misi. Ketiga, kamu perlu melakukan pekerjaan internal. Jika ada jiwa yang mencarimu dalam mimpi, mencarimu secara energetik, itu berarti kamu juga memiliki sesuatu untuk ditawarkan dalam pertukaran ini. Berarti kamu membawa cahaya, kebijaksanaan, energi yang dibutuhkan orang lain itu. Tetapi kamu hanya bisa memberi apa yang telah kamu kembangkan dalam dirimu sendiri. Jadi kerjakan kejelasanmu, kerjakan penyembuhanmu, kerjakan ekspansimu. Jadilah versi tertinggi dari dirimu sendiri, bukan untuk menarik orang ini, tetapi karena itulah yang jiwamu datang lakukan di sini. Keempat, percayalah pada waktu ilahi. Alam semesta mengatur pertemuan dengan presisi yang tidak dapat dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Jika koneksi ini perlu terwujud secara fisik, itu akan terwujud pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, ketika kedua jiwa siap untuk apa yang perlu mereka pelajari dan bagikan bersama. Memaksa, mengejar, mencoba mengendalikan hanya menciptakan resistensi dan menjauhkan manifestasi alami dari apa yang ditakdirkan untuk terjadi. Kelima, bebaskan diri dari ekspektasi. Koneksi terdalam yang dapat kamu alami mungkin tidak terlihat seperti apa yang diajarkan film dan roman kepadamu. Bisa jadi diam, bisa jadi singkat, bisa jadi intens tetapi tidak bertahan lama. Bisa jadi persahabatan yang mengubah hidupmu lebih dari hubungan romantis manapun yang pernah mengubahnya. Alam semesta tidak membatasi diri pada kategori yang diciptakan masyarakat. Jiwa mengenali jiwa, dan cara koneksi ini diekspresikan unik untuk setiap pasangan. Ada kebijaksanaan kuno yang mengatakan bahwa kita tidak bertemu orang secara kebetulan. Setiap manusia yang melintasi jalan kita membawa pesan, ajaran, sepotong teka-teki dari perjalanan kita. Dan ketika seseorang muncul dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menghuni mimpi kita, menempati pikiran kita bahkan dari jauh, yang menciptakan jembatan energetik yang mustahil untuk diabaikan, orang itu adalah tonggak. Portal. Titik balik. Mungkin orang ini adalah seseorang yang dengannya kamu akan membangun kehidupan. Mungkin seseorang yang akan ada dalam hidupmu untuk musim yang intens dan kemudian mengikuti jalannya sendiri. Mungkin seseorang yang tidak akan pernah kamu miliki sepenuhnya, tetapi keberadaannya akan mengubah selamanya cara kamu memahami cinta, koneksi, dan tujuan. Semua kemungkinan ini valid. Semua membawa nilai spiritual yang setara. Yang penting adalah kamu sedang dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu sedang diundang untuk keluar dari kepermukaan, untuk menyelam ke perairan dalam dari koneksi sejati, untuk mengalami apa artinya ketika dua jiwa saling mengenali melampaui waktu, ruang, dan keadaan. Dan ini, terlepas dari bagaimana itu terungkap di bidang fisik, adalah hadiah langka, adalah anugerah, adalah sesuatu yang banyak orang habiskan seumur hidup mencari tanpa pernah menemukan. Jadi jika kamu merasakan ini, jika ada seseorang yang kehadirannya kamu kenali dengan cara visceral ini, jika kamu tahu jauh di dalam dirimu bahwa ada koneksi yang beroperasi melampaui apa yang dapat dilihat matamu, hormatilah itu. Jangan abaikan. Jangan minimalisir. Jangan coba rasionalisasi sampai kehilangan semua keajaibannya. Izinkan dirimu merasakan sepenuhnya. Izinkan dirimu diubah oleh pengalaman ini. Izinkan dirimu belajar apa yang jiwa ini datang ajarkan kepadamu. Dan selalu ingat, kamu juga ada dalam mimpi seseorang. Kamu juga adalah nama yang muncul di pikiran orang lain tanpa penjelasan. Kamu juga membawa cahaya yang dikenali dan dicari jiwa lain. Kamu bukan hanya penerima energi ini.
Kamu juga pengirimnya. Kamu juga jawabannya untuk pencarian orang lain. Dan ketika kamu memahami ini, ketika kamu benar-benar menggabungkan kebenaran ini, semuanya berubah. Kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban keadaan. Kamu berhenti menunggu kehidupan terjadi padamu. Kamu mulai bersama menciptakan secara sadar, memancarkan dengan sengaja, bergetar pada frekuensi yang menarik tepat apa yang jiwamu perlu alami. Dan orang-orang yang tepat, koneksi sejati, pertemuan yang bermakna mulai muncul secara alami, secara sinkronis, secara ajaib. Alam semesta sudah memutuskan. Sudah menandai pertemuan ini. Sudah menenun koneksi ini. Satu-satunya tugasmu adalah hadir, terbuka, siap. Siap untuk mengenali ketika jiwa yang memimpikanmu akhirnya terwujud di depanmu. Siap untuk melepaskan apa yang perlu dibebaskan agar yang baru dapat masuk. Siap untuk percaya bahwa kamu tepat di mana kamu perlu berada, dengan tepat siapa kamu perlu berada, belajar tepat apa yang perlu kamu pelajari. Perjalanan ini tidak memiliki peta karena setiap jiwa berjalan di jalan yang unik. Tetapi ada tanda-tanda. Ada sinkronisitas. Ada momen-momen pengakuan mendalam yang mengingatkanmu bahwa ada lebih banyak yang terjadi daripada yang dapat ditangkap mata fisikmu. Dan ketika kamu belajar membaca tanda-tanda ini, ketika kamu mengembangkan sensitivitas spiritual ini, kehidupan menjadi percakapan konstan dengan yang ilahi, tarian suci di mana setiap langkah memiliki makna, setiap pertemuan memiliki tujuan. Jika video ini menyentuhmu dengan cara apapun, jika sesuatu di sini beresonansi dengan apa yang kamu jalani atau rasakan, tunjukkan padaku di komentar. Tulis bagian mana yang paling berdampak padamu, bagikan jika kamu sedang mengalami koneksi seperti ini, tinggalkan energimu di sini sehingga orang lain yang melewati hal yang sama dapat merasa tidak sendirian. Karena pengalaman ini, ketika dibagikan, ketika dihormati, ketika dibawa ke cahaya, kehilangan kekuatan untuk membingungkan kita dan mendapatkan kekuatan untuk mengubah kita.